Tadi gue liat berita di CNN, lu daftar perkara lagi. Emang ada masalah apa bang sama pasal 66? Gue sih udah baca-baca lagi bang. Tapi gue mau nanya aja sama lu langsung. Iya, tadi kita memang udah daftar ke MK untuk pengujian pasal 66 Undang-Undang ASN. Nah, di pasal itu kalau dibaca secara secara general itu memang orang tidak akan melihat ada masalah. Tapi sebenarnya mengandung masalah yang cukup serius di dalam pasal 66 itu. Jadi kalau kita baca bunyi pasalnya itu begini. Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN dan P3K. Nah, lalu kalau kita lihat, kan di situ ada kata penataan tuh. Itu kan artinya pemerintah itu wajib untuk menyelesaikan penataan. Nah, penataan itu di dalam penjelasannya tuh gini. Penataan adalah termasuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Nah, jadi kalau kita lihat dari dua rumusan itu sebenarnya ada dua poin penting yang perlu didalami dan memiliki masalah yang akan menimbulkan persoalan cukup besar. Yang pertama itu gini. Pertama kan kalau kita lihat dalam rumusan itu poin pertama itu ada kewajiban pemerintah itu untuk menyelesaikan penataan pegawai non ASN atau dengan istilah lainnya gitu di semua instansi pemerintah. Nah, itu paling lambat 2024 Desember. Jadi paling lambat Desember 2024. Artinya tinggal 4 bulan lagi nih. Gitu. Nah, yang kedua itu terdapat larangan. Gitu. Terdapat larangan untuk instansi pemerintah itu untuk mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya. Nah, jadi selain melakukan penataan, juga ada larangan untuk mengangkat. Iya, tidak boleh lagi mengangkat. Gitu. Nah, yang jadi masalah tidak boleh mengangkat ini dihitung sejak undang-undang itu diundangkan, gitu, setahun ke belakang lah, gitu. Nah, jadi kalau kita melihat secara normatif itu, artinya instansi pemerintah ini tidak boleh lagi mengangkat pegawai non ASN atau dengan istilah lainnya, sementara juga harus melakukan penataan. Nah, tapi penataan yang dimaksud itu tidak serta-merta langsung diangkat karena ada kata verifikasi dan validasi gitu. Beda kalau misalkan penataan tersebut adalah pengangkatan, jadi sudah berarti langsung ditata nih mana yang kosong, mana yang isi, lalu kemudian diangkat gitu. Nah, ini harus ada verifikasi dan validasi. Nah, artinya berarti kan ada potensi tenaga-tenaga honorer yang sudah ada sebelum undang-undang diundangkan, itu kan berarti ada potensi untuk tidak bisa diangkat gitu. Nah, sementara kalau misalnya ini terjadi, maka akan banyak pembersihan, cleansing yang kemarin sempat terjadi di Dinas DKI Jakarta terhadap guru honorer gitu. Nah, akan terjadi cleansing besar-besaran gitu. Karena apa? Karena ternyata tidak langsung diangkat, tapi harus diverifikasi dan validasi. Nah, kalau nggak lolos bagaimana? Gitu, berarti kan nggak bisa diangkat gitu. Nah, terus bang, kerugiannya ke tenaga honorer apaan bang? Ya, jadi kalau kita melihat jumlah tenaga honorer, gua kemarin ngelihat di datanya Kemenpan RB. Itu ada sekitar 2.350.000-an. Banyak juga ya bang? Ya, tenaga ASN gitu ya. Nah, sementara yang menjadi masalah gini, kan untuk menyelesaikan tenaga honorer sebelum nanti dilarang seterusnya, kan ini kan diberikan batas waktu sampai Desember 2024. Artinya mulai Januari 2025 ke depan tidak boleh ada pengangkatan tenaga honorer apapun, baik itu kontrak kerja individu ataupun dengan istilah guru honorer, tenaga honorer gitu, itu nggak boleh. Nah, yang jadi masalah, penataan itu ternyata tidak dilakukan dengan cara mendata tenaga honorer yang sudah ada, lalu kemudian diverifikasi dan divalidasi dan diangkat, tapi dengan melakukan rekrutmen untuk PNS dan rekrutmen untuk tenaga P3K. Nah, kalau kita melihat data misalnya gini,
kan tenaga honorer ini sudah ada sebelum undang-undang ini diundangkan ada sekitar 2.300.000-an. Sementara langkah dari pemerintah adalah rekrutmen. Nah, yang direkrut oleh pemerintah untuk CPNS formasinya itu ada sekitar 250.000. Sementara untuk P3K itu ada 1.031.000-an. Artinya kalau kita total seluruhnya itu hanya 1.251.000-an. Kalau kita bandingkan dengan tenaga honorer yang sudah ada, itu 2.350.000-an. Berarti kan masih sisa cukup banyak. Lalu bagaimana nih dengan sisa dari yang tidak terrekrut dalam proses rekrutmen 2024 ini? Nah, ini yang jadi masalah. Artinya nanti akan banyak tenaga honorer yang tidak diangkat dan juga tidak lulus tes untuk CPNS ataupun P3K. Karena pada saat dilakukan rekrutmen tentunya tidak hanya berkompetisi dengan para guru tenaga honorer lainnya, tapi juga sama yang baru lulus, yang baru daftar, yang bukan tenaga honorer gitu. Nah, oke lah kalau misalkan dikatakan begini, pemerintah akan memprioritaskan tenaga honorer untuk ikut tes, lalu kemudian dipastikan untuk diangkat. Oke lah kalau kita anggap seperti itu, tapi kan juga tidak memenuhi jumlah total, karena totalnya 2.355.000-an. Sementara yang direkrut hanya total itu sekitar 1.200.000-an. Nah, ini juga belum bersaing dengan yang bukan tenaga honorer yang baru mendaftar, gitu. Nah, ini yang sebenarnya yang tadi gua katakan akan muncul persoalan yang lebih besar lagi. Makanya kita perlu uji ke MK. Nah, pemohonnya ini kan guru honorer. Sedangkan ini undang-undang ASN. Nah, itu gimana, Bang? Kayaknya nanti kita bahas kalau penontonnya udah banyak deh. Ya. Nunggu part 2-nya. Oke.